itu sebenarnya sama nggak sih sama CAT kalau kita daftar CPNS? Nanti dikasih kayak semacam soal-soal apa ya? Kalau saya sih nyebutnya kayak soal jebakan ya, karena kayak Yunda tuh Apaan dikasih beberapa studi kasus misalnya. Oh, Menurut kamu moderasi beragama itu apa? terus Itu apa gitu? ada Ada hafal-hafalan surat gitu-gitu nggak sih? Ada tes mengaji gitu-gitu kan katanya ya? ada Ada yang pengumuman, siapa tahu udah ada. Alhamdulillah, Teh. Ini artinya aku lolos verifikasi petugas haji ya? selamat ya. Aku seneng Karena banget. bukannya apa-apa. Meskipun seleksi administrasi itu banyak yang gagal tahu di sini. Iya, soalnya kan emang dari kemana kan gak dikasih tahu kan kapan Mm-mm. pengumumannya. Jadi siapa tahu bikin aku deg-degan. I feel you, Iya kan, Say. kita juga kan tahun lalu kan. Deg-degan banget itu, pokoknya setiap proses itu pasti deg-degannya luar biasa. Ngomong-ngomong, ribet gak sih daftar petugas haji tahun ini? Menurut aku ya, kalau emang kita udah lengkap tuh dokumen-dokumennya, daftar tuh mudah sih menurutku, diakses website juga mudah. Cuma memang yang paling susah kan ngumpulinnya tuh emang perlu waktu. Kayak misalnya aku kan kita dari media kan, artinya aku harus dapat surat rekomendasi. Ya kan? Iya, dari kantor atasan, kan? Dari atasan, dari pimpinan tertinggi kan? Gitu sebenarnya. Mungkin itu banyak ditanyain juga tuh Teh. Iya sih, memang kemarin juga aku lihat di konten-konten itu yang paling banyak ditanya itu adalah rekomendasi. Iya. Itu paling susah ternyata ya, Itu paling terutama susah. untuk yang ormas Islam kan. Iya, karena kan satu organisasi itu kan cuma boleh ada 2 orang kan, mengajukan Betul. 2 orang. Berarti dari sekian banyak, ya emang atasan harus setuju dulu tuh. Coba dong lihat kartu ujiannya kayak gimana, masih sama nggak sih sama yang waktu tahun aku? Nah, ini dia nih kartu ujiannya. Oh beda ya, ini ujian tanggal berapa? Di sini nggak ada Teh, tapi katanya tanggal 17 Desember. Bentar lagi, Iya. udah siap-siap belum? Kan harus ngapalin banyak. Itu dia, makanya aku mau nanya ke kamu. Tes CAT gitu ya? Itu sebenarnya sama nggak sih sama CAT kalau kita daftar CPNS? Serupa tapi tidak sama. Nggak sama soalnya ya? Iya, karena kan kalau CPNS tuh ada kayak soal-soal umumnya lebih banyak kayak begitu kayak ya. kewarganegaraan gitu-gitu. Nah, kalau petugas haji itu yang terpenting adalah Yunda tahu yang namanya misalnya manasik haji, mulai dari syarat, rukun haji yang kayak gitu-gitu kan. Ya. Boleh. Terus kemudian masuk ke manasik lagi nih, tentang Armusna. Oh, Iya kan? Karena kan puncak haji itu ada di Armusna. Oh, memang puncaknya kan di 3 tempat itu kan? Betul, jadi Yunda harus tahu tuh prosesinya. Kalau misalnya kita berangkat ke Armusna itu tanggal berapa, dari mulai Arafah tanggal berapa, terus di Arafah ngapain aja. Oh, tanggal-tanggalnya ya? Iya, terus di Musdalifah ngapain aja, terus di Mina, di Mina itu berapa hari ngapain aja. Itu Yunda harus tahu semua prosesinya. Abis itu kayak misalnya kayak wukuf, sa'i dan yang lain-lain. Hukum-hukumnya gitu ya berarti Hukum-hukumnya, terus larangan hajinya apa aja. Apa yang harus Yunda siapin segala macamnya gitu. Itu Yunda harus tahu semua hukum tentang manasik haji. Nah, kalau undang-undang itu keluar nggak sih Teh? Banyak Yun yang keluar. Kamu pokoknya harus bener-bener ngapalin banyak hal. Yang pertama, hafalin tentang undang-undang haji dan umroh. Terus yang kedua tentang Kementerian Agama. Nah, zaman aku itu ngebahas tentang undang-undang lansia karena memang fokus ke situ. Karena kan waktu itu banyak sekali lansia yang memang tidak didampingi. Jadi ada juga tuh undang-undang lansia. Nah, tahun ini kan berarti lansia dan disabilitas. Berarti Maka harus dua-duanya harus dipelajari. Karena waktu zaman aku itu kan undang-undang lansia nih. Itu tuh kayak zong gitu. Karena kan dari yang aku pelajari sebelum-sebelumnya tuh dari Bang Soal itu nggak ada tentang undang-undang lansia. Karena tiba-tiba tiap tahun memang beda tema, nah itu harus kita perhatiin ya. Terus kemudian tentang kewarganegaraan juga ada, misalnya terutama tentang moderasi beragama. Moderasi beragama, apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama itu bagaimana cara kita memandang agama tersebut. Misalnya kayak moderasi beragama, misalnya kalau kita melihat orang berbeda, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita perbedaan, toleransi, toleransi yang kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami apa itu moderasi beragama dan implementasinya di lapangan. Jadi pertanyaannya kayak
kayak Yunda misalnya hidup bermasyarakat terus melihat perbedaan, Yunda tuh melihatnya kayak bagaimana sih terkait hal itu. Itu tuh ada cukup banyak soalnya. Oh gitu, jadi pokoknya tentang itu ya. Nah, aku bisa tahu dari mana sih Kak kalau misalnya bang-bang soal itu ada aplikasi nggak sih? Sebenarnya nggak ada Yun. Nggak ada ya? Tapi kita bisa kayak coba deh kalau misalnya teman-teman ormas, biasanya mereka nyimpen soal tuh, soal-soal tahun lalu. Bang-bang soal dari tahun-tahun sebelumnya kita baca-baca gitu ya. Teman-teman media center haji juga ada gitu kayak kemarin aku udah kasih kan ke Yunda filenya gitu kan. Ratusan ya, karena memang ada juga pertanyaan-pertanyaan unik Yun. Iya benar, itu kan tentang nih, aku baca tentang gimana konsumsi jemaah haji, iya kan? Itu prasmanan atau nasi box, itu sampai segitunya ya memang? Iya betul, memang. Jadi si soal ini menggambarkan bagaimana hal yang akan kita hadapi di sana. Oh berarti pelayanan terhadap jemaah haji juga itu akan keluar gitu di tes itu? Betul, jadi kayak misalnya pelayanan jemaah haji di sana tuh ada orang yang ngurusin zam-zam namanya apa, orang yang ngurusin tentang akomodasi, transportasi, itu kan namanya pakai bahasa Arab semua ya. Iya benar. Nah itu tuh kita harus hafalin juga. Kita harus tahu itu istilahnya apa. Betul, bahkan ayat-ayat soal haji, ayat-ayat soal umroh itu juga dihafalin. Misalnya kayak Yun coba deh pelajari tentang surat Al-Baqarah misalnya ayat 115. Nah itu kan kita pelajari juga. Bahkan itu keluar di CAT-nya. Ada di CAT juga diwawancara. Berarti habis tes CAT langsung wawancara tuh. Nah wawancaranya tuh juga sama. Jadi sebenarnya kan tes CAT dan wawancara ini menggambarkan apa yang terjadi di Arab Saudi ya. Kau bayangin dong, ada sekitar 2.500.000-an lah ya, atau 2.200.000 jamaah haji seluruh Indonesia yang masuk ke Arab Saudi. Berbagai macam golongan, berbagai macam usia gitu ya. Betul. Terus juga beda kelamin segala macem gitu ya. Itu tuh kayak kita akan melihat begitu banyak perbedaan. Begitu banyak orang Afrika berbeda cara ibadahnya dengan orang Eropa gitu. Bagaimana kita melihat perbedaan itu? Kayak begitu-begitu. Itu moderasi beragama tadi. Betul. Nah, itu tuh juga dibahas dalam wawancara. Oke, wawancara nih kayak penting juga kan Teh. Maksudnya oke nih CAT kan lolos gitu. Tapi yang menentukan kan tahap wawancara itu nilainya ada nggak sih persentasinya? Misalnya CAT berapa persen, wawancara menentukan berapa persen kelulusan? CAT ada 100 soal, kemudian abis itu ada wawancara. Nah wawancaranya itu juga sama pertanyaannya mulai dari misalnya karena Yunda perempuan nih ya akan ditanya. Yunda sudah diizinkan oleh suami untuk pergi gitu kan. Terus kemudian ditanya nanti program Yunda di sana ngapain aja nih gitu. Untuk MCH Media Center Haji. Nanti kalau misalnya teman-teman dari konsumsi itu akan ditanya tentang konsumsi itu ngapain aja sih di sana kayak gitu. Terus misalnya nanti dikasih kayak semacam soal-soal kalau saya sih nyebutnya kayak soal jebakan ya, karena kayak Yunda tuh dikasih beberapa studi kasus misalnya. Yunda ketika misalnya nanti Yunda disuruh liputan sama kantor, tapi Yunda harus menjaga jamaah atau misalnya ada jamaah yang meminta tolong, Yunda mau ngapain? Apa yang harus dilakuin? Betul. Gitu ya. Nah soal-soal kayak gitu ada. Terus juga ditanya tentang moderasi beragama, misalnya menurut kamu moderasi beragama itu apa? Dan jika diimplementasikan ke dalam haji kayak gimana? Kayak gitu. Terus itu ada hafal-hafalan surat gitu-gitu nggak sih? Ada tes mengaji gitu-gitu kan katanya ya? Ada tes mengaji, biasanya sih kayak Yunda dikasih Al-Quran gitu. Al-Quran dari berarti ya? Tapi kalau mau bawa sendiri ditandain gitu. Berarti kalau ditandain berarti Yunda udah dapat bocoran dong. Enggak, nanti Yunda dikasih Quran gitu. Harus buka halaman berapa gitu-gitu ya? Betul. Coba dibuka halaman berapa? Coba Yunda ngaji. Nanti ditanya juga tentang tajwidnya, tentang imlanya. Imla itu ilmu menulis Al-Quran ya. Nah beberapa teman itu berbeda-beda. Jadi ada yang tesnya itu kayak kalimat talbiyah. Jadi menulis kalimat talbiyah. Talbiyah itu yang labaik Allahumma labaik yang itu kan. Atau ada juga yang dia menuliskannya dalam bentuk misalnya surat Al-Baqarah, coba ditulisin ayat sekian tentang haji, coba dituliskan. Ada juga yang kayak gitu. Jadi memang tergantung dari si pewawancaranya. Oh gitu. Tergantung pewawancara ya pokoknya. Bisa berbeda-beda gitu. Betul. Jadi satu pewawancara dan pewawancara lain temanya bisa berbeda gitu, pertanyaannya gitu ya, tapi intinya sama. Akan ada tes-tes kayak gitu ya. Betul. Jadi memang
harus dipersiapkan karena si Kementerian Agama itu pengen meskipun gitu ya petugas haji ini memang baru pergi ke sana, tapi dia sudah mempunyai ilmunya gitu minimal ada, gitu ya. minimal ada. Kenapa? Karena nanti para jamaah haji mengandalkan petugas haji. Karena kan tugas dari petugas haji sebenarnya adalah tujuan utamanya adalah menjaga jamaah. Melayani jamaah. Nah Teh, terus kalau ada pertanyaan kayak gitu, jawabnya apa dong? Aku kalau aku kan tes tahun 2023 ya, jadi waktu itu aku jawabnya kayak begini. Yang pasti saya akan melayani jamaah apa? Karena ketika saya melayani jamaah, itu berarti saya sudah mendapatkan satu berita. Gitu. Jadi kayak, ya memang benar kan, sebagai seorang wartawan, siapapun orang yang akan kita temui itu bisa menjadi sebuah berita kan, asalkan memang ada news value-nya. Jadi sebenarnya gitu kan. kita tuh bisa beribadah, menolong jemaah sekaligus hutan. Betul. Gitu ya? Oh iya Yun, aku juga dapat pertanyaan jebakan lain sebenarnya. Jadi pewawancara itu nanya ke aku nih, Ren, kalau misalnya ada dalam situasi itu belum terkonfirmasi, tapi beritanya gede banget. Passionnya pasti tinggi. Passionnya kan pasti tinggi kan. Apa yang akan kamu lakukan? Tapi tanpa konfirmasi nih. Oh, itu belum ada konfirmasi dari siapapun gitu. Terus aku bilang kayak begini. Aku bilang kalau saya pasti nungguin dulu konfirmasi. Terus pewawancaranya nanya lagi nih. Tapi kan kalau begitu otomatis si page view-nya akan terkejar. Kamu akan ketinggalan dari media yang lain. Saat itu aku inget ucapan dari Pemredku. Jadi Pemredku pernah bilang kayak gini, Yon. Pemred kita. Betul. Oh iya Pemred kita. Berasa ya. Terus aku bilang kayak gini, bisnis media adalah bisnis kepercayaan. Trust. Betul. Jadi kalau misalnya kita buru-buru tanpa konfirmasi dan ternyata itu salah, itu hoax. Iya benar sih. Otomatis masyarakat tidak akan percaya. Daripada kita menggadaikan hal itu, mendingan kita telat. Jadi terus aku bilang, nggak apa-apa Pak, kita sudah terbiasa telat. Yang penting kita bikin berita yang cover gitu. website kayak gitu. Kayak gitu. Teh, aku mau nanya lagi kan di sini kan aku waktu itu harus masukin sertifikat bahasa Inggris atau bahasa Arab. Tapi kita harus bisa nggak sih bahasa Arab? Maksudnya kalau jadi petugas haji? Sebenarnya kan pasti petugas haji itu orangnya beragam ya. Jadi nggak akan mungkin semua orang bisa gitu. Nah waktu itu anak-anak media center haji juga hanya ada beberapa orang saja yang bisa bahasa Arab. Itu biasanya lulusan pesantren atau misalnya dia kuliahnya di Timur Tengah kayak gitu. Tapi sisanya itu rata-rata tidak bisa bahasa Arab, hanya bisa bahasa Inggris gitu. Biasanya sih rata-rata seperti itu. Kenapa diutamakan bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Karena kan di sana nanti kita ketemu banyak orang, internasional orang gitu dari berbagai negara gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk media center haji sendiri itu tidak terlalu ditekankan dalam bahasa Arab sebenarnya gitu. Cuman kalau misalnya dia bisa, itu kebayang nggak? Itu kalau misalnya kita bisa bahasa Arab akan lebih kaya lagi liputan kita. Kecuali untuk pemimpin ibadah ya, pemimpin ibadah kan beda lagi. Iya, karena kan syaratnya memang beda-beda kan. Betul. Ada konsumsi, transportasi gitu-gitu. Itu beda lagi. Berarti kan aku nanti CAT dan wawancara dalam 1 hari berarti. Itu pengumumannya langsung saat itu juga atau kita nunggu dulu sih? Kalau CAT itu kan Yunda nanti pakai aplikasi ya. Oh, langsung ada skornya setelah itu ya? Betul, setelah Yunda submit jawaban terakhir itu akan langsung keluar muncul skornya. Tapi si CAT ini nilainya hanya 40% Yun. Oh, persentasenya misalnya dari 100 dia bobotnya 40%. Betul, sisanya 60% wawancara itu wawancara. Dan aku masih ingat Yun, wawancara itu juga ada ditanya kayak semacam kayak begini. Yunda pernah merawat orang tua atau lansia kayak gitu. Karena kan memang kita kesana untuk ini ya, untuk bantu jemaah haji atau lansia gitu ya. Pelayanan jamaah haji kan, jadi otomatis memang kita akan ditanya tentang keseharian kita, segala macam itu akan digali sama si pewawancara. Sama tentang moderasi beragama yang diimplementasikan dalam haji. Nah, gimana tuh Teh? Maksudnya implementasi moderasi beragama dalam haji? Kan aku tahu nih kalau toleransi gitu ya. Nah, kalau dalam berhaji ini kayak apa sih contohnya? Kalau dulu jawabanku, aku ngambil dari kasusnya Mina misalnya. Di Mina itu kan ada ibadah yang namanya lempar jumroh ya untuk ula wusta akobah gitu. Nah, sebenarnya waktu utamanya itu setelah duha. Oh iya. Iya, tapi kan setelah duha itu semua orang itu biasanya mengejar waktu utama. Oh, jadi kayak semua orang akan ke sana. Betul, jemaah haji yang berjuta-juta itu akan ada di satu tempat.
Nah, orang Indonesia itu ukuran badannya lebih kecil ya dibanding yang Iya, lain gitu iya, kan. benar. Nah, itu tuh kayak resiko atau berpotensi kejepit dan yang lain-lainnya segala Iya, macam. Akhirnya Kementerian Agama ini kayak menganjurkan untuk melakukan lempar jumroh di luar waktu utama ini gitu. Nah, kalau aku jawabannya kayak gitu. Jadi ketika aku mengikuti apa saran dari Kementerian Agama, maka saya sudah melakukan moderasi beragama. Kenapa? Lempar jumrohnya jadi kapan tuh? Kalau aku biasanya malam, karena kan petugas haji ya. Petugas haji itu biasanya saya harus mencari waktu di saat jamaah haji tidak banyak membutuhkan pertolonganku, misalnya kayak begitu. Oh, berarti habis CAT wawancara. Kita tinggal nunggu pengumuman atau nanti ada tes-tes lain sih? Sebenarnya tinggal nunggu pengumuman aja, Yun. Nanti nunggu pengumuman, setelah itu nanti akan ada undangan untuk BIMTEK atau bimbingan teknis. CAT, wawancara, BIMTEK, itu tuh ada medical check up nggak sih? Nah, jadi sebenarnya medical check up itu dilakukan sebelum BIMTEK, Yun. Jadi kan nanti tuh kayak ada kejutan gitu ya, kita dapat WhatsApp lagi. Tapi kemarin aku nggak dapat WhatsApp loh. Tapi aman ya? Aman. Nanti kita dapat WhatsApp bahwa kita lolos, kemudian kita diundang untuk yang namanya BIMTEK atau bimbingan teknis. Waktunya 10 hari. Nah, kita nginep tuh 10 hari ya? Betul, di asrama, di Pondok Gede. Ya? Nah, itu tuh ada banyak yang harus disiapin. Mulai dari paspor udah disiapin. Visa gitu-gitu. Iya, visa nanti diurusin. Cuman kan keperluan untuk visa itu harus kita siapkan. Termasuk juga SKCK-nya. Udah bikin kan ya SKCK ya. Terus kemudian ada medical check up. Medical check up beda sama surat ini ya? Beda sama surat keterangan dokter yang sehat itu? Beda. Jadi memang kita medical check up untuk keperluan haji. Lebih lengkap. Lebih lengkap di RS gitu ada pemeriksaan. Iya, betul. Rumah sakit pemerintahan kayak gitu-gitu. Terus kemudian ada syarat-syarat lainnya kayak foto dan yang lain-lain. Tapi memang yang paling membedakan itu adalah medical check up. Jadi memang kita harus pastikan kalau misalnya Yunda nih mau daftar haji, daftar petugas haji, pastikan memang badan Yunda dalam keadaan fit. Karena kan jangan sampai nanti malah petugas hajinya yang masuk rumah sakit. Karena semestinya dia yang sehat yang menolong. Betul gitu. Harusnya kita kan yang menolong, jangan sampai petugas hajinya yang malahan jatuh sakit gitu. Jadi medical check up ini untuk melihat kondisi kita apakah bisa atau kuat atau tidak gitu. Betul, kayak begitu. Intinya adalah Yun jangan buru-buru ketika CAT. Berapa lama sih itu teh? Sebenarnya 1,5 jam. 1,5. Nah, orang-orang itu aku tuh ngelihat ya baru setengah jam ada yang udah tapi beres. Tapi misalnya nih, aku mau nanya, kita tes CAT satu soal. Kita ngerjain nomor 1, itu bisa misalnya kita ada yang kita skip, itu bisa diulang lagi atau enggak? Itu harus langsung segera dijawab itu pertanyaan-pertanyaan. Bisa diulang lagi. Oh bisa. Jadi misalnya aku inget-inget nomor 2 nanti aku pikirin lagi deh gitu. Nanti aku bisa balik ke soal itu lagi. Bisa. Dan sebenarnya kalau zamanku itu ada soal yang beririsan. Makanya ketika sudah selesai, menurutku sih saranku ya, jangan langsung selesai pergi gitu aja. Pokoknya maksimalkan waktu yang ada. Betul, karena kan sistemnya bukan sistem minus ya. Nah itu dia kalau misalnya aku salah, itu minus atau enggak? Enggak. Oh enggak. Jadi mendingan jawab semua soal, tapi hati-hati kayak gitu, bener-bener dilihat. Aku tuh dulu karena orang lain udah pulang gitu, udah pergi gitu ya. Aku enggak, aku diam aja di situ, aku balik lagi. Karena aku ngerasa ada soal yang beririsan. Yang mirip gitu. Mirip. Jadi kalau misalnya soal yang satu salah, otomatis yang lainnya akan salah kan. Jadi aku balik lagi dan aku menemukan kemiripan-kemiripan soal yang beririsan itu. Tapi menurut Tete itu cukup waktu ya untuk kita nge-review ulang lagi gitu jawaban kita? Cukup. Jadi pas aku selesai itu hanya dalam 1 jam kurang ya setelah aku review ulang gitu. Karena memang nggak tahu orang lain tuh setengah jam selesai Yun. Kayak begitu. Setengah jam selesai ya? Tapi nilainya bagus-bagus kemarin. Bagus-bagus. Aku sebelum nilai kamu berapa?